udah kena semua yang pegang Doktif, yang si siapa itu eh siapa itu namanya itu lupa aku sampean itu si AA lah, si Irfan lah, aduh banyak banget ya pokoknya kena semua. Hansa lah, dari nanti kita lihat tuh pada saat di persidangan mukanya kayak pucet kayak apa itu. Iya, terus kan itu ada yang apa kayak mepet-mepet ke supir Doktif juga kan. Kena itu juga kena lah, pokoknya sudahlah, pokoknya kena semua. Cuman ya memang prosesnya kalau yang di Polda itu kan agak lama karena bener-bener sesuai dengan prosedur yang si DRL tahu kan Mambel? Itu kan naik sidik sudah. Banyak kali dok. Makanya sebentar lagi tuh bulan depan tersangka semua sudah targetnya. Paling telat bukan Mei, paling telat ya awal Juni lah udah kena semua. Gitu. Udah yang penting naik sidik. Kalau naik sidik udah pada kena semua gitu. Kalau Doktif Mambel, Doktif ini bukan mangkir dari Medan ya. Jadi gini, kemarin itu sudah ada tanggal. Ya kan Doktif harus ke Medan, ternyata Doktifnya itu kan umroh. Betul. Bikin surat lah untuk pengunduran jadwal datang ke Medan. Betul. Nah, sampai sekarang belum ada jadwalnya. Kenapa jadi Doktif yang dibilang mangkir? Gitu. Orang yang dari Mekah aja dibelain ke Malang buat itunya si sidangnya si Sahrul. Apalagi cuman ke Medan. Apalagi cuman ke Medan kan logikanya gitu. Udah panggilan pertama dulu kan dok? Ya udah, jadi cuma sekali doang. Jadi kan sekali, berarti nanti kan ada panggilan kedua. Iya, panggilan kedua. Kemarin panggilan kedua udah diterima suratnya dari penyidiknya. Penyidik bilang oke, nggak apa-apa dok, surat resminya udah kita terima, jadi boleh diundur. Loh, betul kan? Betul kan Abel? Iya. Nah, sampai detik ini tanggal berapanya belum dikasih. Kok dibilang mangkir? Kok dibilang tersangka, takut. Hello, boker, belum dapat ker, tanggalnya ker. Coba aja gini Doktif coba. Tapi kan Doktif komunikasinya dengan penyidiknya kan? Ya kan lawyer penyidiknya udah oke, nggak masalah. Penyidiknya tunggu aja nanti. Cuman ini loh apa namanya penggiringan opiniannya memuakan sekali mereka ini. Boker ini aja dok. Tutup telinga. Tutup telinga juga. Cuman ya kan maksudnya kasihan mereka ini gini loh Mambel, gini. Kita tuh kan kalau fitnah itu kan ada perhitungannya ya. Mereka ini mengetik nggak mikir kadang-kadang. Itu sampai akhirat tuh sampai hisab tuh akan dipertanggungjawabkan, apalagi tuh fitnah loh. Tapi gini dok. Doktif harus menyadari yang namanya segala sesuatu yang dipublish ada yang namanya pro dan kontra. Itu dia kan, dan isi kepala kita. Gak mungkin kita yang memaksakan orang harus sepemikiran. Mau tidak mau kita yang gini aja. Betul, tapi yang jelas apa yang Doktif omongkan itu selalu fakta dan ada data, ada bukti. Jadi pada saat si Boker bilang kok Kasat Reskrim ngehold apa semua, kapan ngeholdnya? Itu kan termasuk pencemaran nama baik Kasat Reskrim Mbak Medan loh. Dia gak mikir ke situ gitu. Itu prosesnya berjalan terus dan Doktif itu sangat kooperatif. Masalahnya tanggalnya belum dikasih. Tanggalnya itu kapan? Nah, sekarang kalau misalnya gini, mungkin nggak Mambel. Hari misalnya penyidiknya ngasihnya tanggalnya besok, suratnya datangnya sekarang. Lah terus apa ya mungkin suruh cepet-cepet berangkat naik pesawat kan nggak masuk. Biasa kan itu kan ada surat panggilan, ada tertera nomor yang untuk kita hubungi. Baru terus berapa hari kemudiannya? Pak, aku gitu bisa datangnya minggu depan ya. Itu bisa kok. Iya, memang begitu. Ini sampai sekarang belum besok, ada. Kenapa jadi dibilang mangkir? Tolong ya, gitu Mambel ceritanya. Gitu. Mambel mumpung lumayan tuh, itu coba dong, aku mau lihat tasnya dong, coba. Nggak jualan, udah kaya dong. Nggak jualan, ini mah cuma background. Berarti itu lama karena ternyata terlapor ini ada banyak dok. Iya betul, banyak terlapornya terlalu banyak. Jadi sama seperti pada saat DRL, itu kan DRL Doktif laporannya kalau nggak salah di bulan Desember ya. Kok lama sekali sampai sekarang? Kalau kasusnya DRL itu karena barang buktinya banyak. Itu lama. Kalau yang sekarang pelakunya banyak. Iyalah lama. Memeriksa mereka untuk memberikan keterangan kan belum tentu sebulan satu orang kan, memang belum tentu kan. Betul kan. Betul pula. Mambel, gua mau ketawa. Ujung-ujungnya Mambel jualan, makanya sekalian jual. Enggak jualan sayang. Ini ecek sayang, slow kok Kak Kamila. Dari kemarin udah kayak gini kok. Slow Kakak di situ Kak. Tapi ini ya dok ya, nggak capek bondar mandir. Betul. Medan lagi nanti kan.
Kan ya nggak apa-apa sih, biarin aja kan sekalian jalan-jalan. Dokter itu kan suka jalan-jalan. Ke Medan kan seru, bisa ke Danau Toba, ya kan promosi lah, ya kan Ugas. Danau Toba. Iya, tapi Danau Toba itu masih agak jauh, Dok. Berapa Jalan jam? Dok. Berapa aja belum pernah. Kalau dari Medan tuh 3 jam lah. Itu dengan kecepatan 150 km per jam. Emang Mabel pernah? Apa? Mabel pernah emang? Aku kan orang tebing, Dok. Oh alah. Jadi dekat dari ini. 4 jam. Oh, 4 jam. Oh, lupa. Enggak lah kalau dari tol. Emang udah ada tol sekarang ke Danau Toba? Dari tol kayak aku ke tebing ada. Tapi kalau dari Kuala Namunya aku nggak tahu. 4 jam kayak gitu aja komplain perkara 1 jam. Repot kali orang ini. Dok, jadi kalau DRL di mana laporannya, Dok? Di Polda Metro Jaya. Semua di Polda. Iya. Iya. Jadi cuman dan enaknya itu kalau Polda itu masuknya susah gitu. Tapi kalau udah masuk enak banget itu. Karena kan masuknya itu kan ada konsultasi lah. Kadang-kadang kalau nggak kuat ditolak lah gitu. Itu biasanya konsulnya kan di SPKT-nya dulu. SPKT-nya betul. Mabel pernah laporan? Nggak pernah, aku kan orang baru. Di TikTok aja aku baru, Dok. Mana ngerti yang gitu-gitu, Dok. Lah kok ngerti ini tadi ini SPKT segala konsultasi. Jadi waktu itu aku dicolek sama lakiku di klub. Aku tidak terima. Maksudku kalau di klub jangan colek aku gitu kan. Kasihan laki-laki yang lain nanti kalau mau ngelirik gitu loh, Dok. Oh gitu ya. Aduh ayah Tapi ini Raya, semoga semua berjalan lancar. Betul. Yang benar dibenarkan, yang salah tetap pada porsi yang salah. Iya, betul. Mengakui kesalahan itu aja kan, Dok. Benar. Itu yang penting sebenarnya kan. Betul. Nikmir gimana, Dok? Kita tunggu, guys. Kita tunggu aja seperti apa nanti. Udah ngikutin aja prosedurnya gitu. Iya. Tapi kalau masalah aku kan lihat kan record yang soal Doktif ngobrol sama siapa itu, Dok? Aduh. Siapa? Yang bahas masalah Kim, yang kemarin aku pernah naik pas puasa pertama. Lebaran pertama, Dok. Siapa? Banyak orang, siapa lupa. Yang kemarin membahas soal Kim Hao. Siapa Nepos? Enggak, yang Doktif naik di live siapa gitu yang Cindy. Itu yang membahas masalah Kim Hao. Tapi si Kim membenarkan loh, Dok. Ya emang bener. Demi AdSense dia bilang. Emang dia bener, makanya tuh Doktif itu ngomong tuh apa adanya, Mambel. Ya Allah, gak pernah ditambah-tambahi. Karena kalau misalnya uang itu dikurang-kurangi, kalau omongan ditambah-tambahi. Itu katanya orang tuanya Doktif gitu ya. Tapi Doktif tuh ngomongnya tuh apa adanya. Jadi pada saat Kimnya telepon itu dia udah cerita, Dok, aku ini deketin Fitri ya Nepos. Itu untuk bisa sebagai saksi di persidangan nanti. Karena kan yang ngelaporin Yoke itu kan Fitri kan kalau nggak salah ya. Betul. Gitu. Jadi pengen jadi saksi. Kenapa? Karena saya difitnah jadi cepu gitu. Nah terus udah gitu saya telepon juga atas izinnya ini supaya direkam nanti jadiin konten supaya AdSense gitu. Iya, semalam dia naik juga ke sini kan, Dok. Didengarkan sama dia. Emang gitu. Terus habis gitu ini sekarang saya lagi jalan menuju ke tempatnya Fitri. Nanti saya mau live bikin konten juga. Gitu ngomongnya. Untuk apa? Ya untuk mengklarifikasi itu sama minta jadi saksi. Tapi yang jelas saya nggak ikut-ikutan soal huru-hara ini karena tahu produknya Reza itu busuk. Ngomong gitu dia. Jadi saya nggak mungkin belain soal skincare karena emang faktanya emang seperti itu. Ngomong gitu Kim, ya udah. Ya nggak apa-apa kalau menurut Datif ya wajar aja lagi mau bela diri ya silakan. Nanti kan tinggal dibuktikan aja. Iya, cuman kan resikonya kan dia kayak gini lah sekarang kan. Banyak orang yang kecewa, Dok. Itu dia. Di satu sisi kayak gini lah orang ini, Doktif harus tetap waspada gitu kan. Di sisi yang sana juga hati-hati. Kayak ke aku juga kan orang bilangnya hati-hati gitu. Pokoknya begini aja, pokoknya kalau Doktif itu orang independen, nggak ada yang nyuruh-nyuruh ya, sendiri. Betul. Gitu loh, udah jualan skincare udah 17 tahun. Kayaknya sulit banget untuk percaya Doktif itu bener-bener independen gitu loh. Kenapa sih?
gitu, nggak ada yang nyetir, nggak ada yang nyuruh sendiri, udah itu. Ya kalau misalkan teman ikut bersuara itu wajar. Ya kan Dok? Ya, betul, Bukan betul, berarti betul. kan kubu-kubuan kan? Iya betul. Bukan berarti juga disetir sana disetir sini. Gitu aja. Dulu sama Yoke juga dia. Iya orang ini Dok murka kali sama Apa? murka Siapa? orang ini. Siapa sih? Ini orang-orang ini pedes-pedes sekali Dok typingannya Dok kemarin Dok. Enggak serius aku. Ngeri orang ini typingannya. Ya biarin aja kan, nanti kan mereka juga bakalan dapat. Orang yang nyanggol doktif, yang fitnah doktif aja dapat masalah sendiri dalam hidupnya kok bertubi-tubi. Biarin aja. Tapi awal muasal doktif dengan tungkir itu apa? Asal muasalnya. Oh, dia ngebelain yang dari yang mulai kan doktif kan bilang produknya yang retinol yang serum merah itu yang punya SS itu kan overclaim, gak sesuai tuh. Nah, terus habis gitu dia bales tuh, dia apa? Habis gitu ternyata dia salah, yang dia kontennya tuh dia salah, doktif sekarang kita dihapus sama dia. Pokoknya dia itu membela lah owner skincare yang overclaim itu gitu. Aku satu sih kagetnya, sinilah kau datang lah kau ke Medan biar kau rasain ini kami, kata dia gitu kan. Apa kami? Ludah kami. Kayak mana Bu? Aku gini, kok kami orang Medan kau masukku itu kan kalian personal, bener nggak? Iya memang, karena sudah nggak bisa diserang ini, akhirnya mereka serang personal. Seperti Nepos kan juga nyerang personal kan, Manduli itu lah, udah nggak bisa karena mereka itu tidak punya bahan lagi. Arif Afanda pun begitu juga, tidak punya bahan. Jadi yang mereka serang itu adalah personal. Gitu, bukan masa sebenarnya kalau misalnya kalau dokter mau ikut-ikutan juga bisa, cuman kan nggak mau ya, maksudnya tuh bukan levelnya dokter ini urusannya cuman pengen sekolah skincare jadi bener, udah cuman gitu doang gitu. Tetap ada porsinya ya Dok ya, nggak iya, tapi karena nggak ada bahan, terus penggiringan opini ini harus terus dilakukan gitu, karena kalau enggak kan ya mereka hancur gitu, karena fakta yang dokter tampilkan fakta data. Jadi ya udah gitu. Termasuk yang Justiper, udah jelas Justiper, jejak digitalnya ada semua. Iya itu itu memang ada, aku lihat. Semuanya lengkap, Enggak, datanya aku jujur lengkap. ya mau di record juga kalau dia keberatan ya itu kan warawiri kan di medsos kan Dok. Dan dia ada menawarkan yang mau beli, kan ada begitu kan. Halo. Sawadikap. Halo. Makanya kalian pelan-pelan kalian typing. Halo. Dok. Halo. Nah, hilang sih. Ngelek. Iya. Gimana? Dan aku pun lihat itu yang dia ada mempromokan, menawarkan. Ya kan, nah, kalau dokter kan tidak boleh begitu. Oh, kalau dokter nggak boleh. Ya nggak boleh, itu kan produk yang nggak ada izinnya, terus dia masukin. Terus kalau misalnya ternyata mengandung bahan berbahaya, siapa yang tanggung jawab? Betul. Berarti kayak yang Justiper itu Dok, kan ada bawa kan katanya untuk memutihkan ketek lah. Nah itu gimana? Nggak boleh. Kalau bisa dia pakai sendiri sih itu oke. Tapi kan ini kan dia jual ratusan biji dia beli. Dan barangnya kan disita di Bea Cukai Kuala Namu, Medan. Dan itu terbukti. Semua suratnya ada suratnya, ada Pegang data ada. penahanan barang dia. Ada semua. Semua ada, nanti kalau misalnya sidang nanti ya tinggal ditunjukin aja, nanti ada penyitaan juga gitu kan. Pokoknya seru deh. Itu penahanan barang dia itu karena karena tidak bayar bea cukainya atau karena tidak ada karena memang itu jumlahnya banyak, terus kan diperjualbelikan. Jadi kan nggak boleh karena nggak ada badan pomnya, nggak ada izin edarnya. Tapi aku baca kayak kenal orang Justiper, dia bisa bawa apa karena porsinya paling satu box kayak untuk buat bibir. Ya, ada misalnya pemakaian sendiri gitu kan masih oke lah. Atau lah ini kalau sudah ratusan pieces sampai ribuan pieces gimana? Dan dia kan iya, dan dia kan mengiklankan juga itu. Mengiklankan di medsosnya itu karena ada pernah masuk FYP ku warawiri dan aku lihat cuman dulu dia masih bebas lah, nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang apa, mungkin merasa di atas angin juga kali ya dulu kan gitu, sehingga praktek itu terus dia jalankan
gitu. Nah sekarang begitu dokter muncul kan dia merasa aduh mengganggu pendapatannya dia gitu, maksudnya gitu ya. Padahal kan niatnya benar. Nah, kalau misalnya kamu mau masukin nggak apa-apa masukin, tapi urus dulu izin-izinnya gitu loh Mom. Yang Gitu jadi loh, pertanyaan Ambel. kan dok, kalau kuantiti besar seperti itu, barang tersebut hanya ditahan oleh bea cukai, tidak ada tuntutan lain. Nggak ada, biasanya ditahan tuh dihancurin gitu. Jadi setelah sekian Oh. lama nanti akan dihancurkan gitu biasanya. Bukan karena misalkan, Nggak ada siapa yang mau nuntut. Pemerintah nggak mungkin lah nggak sempet tuh satu orang begitu. nah misalkan dia dengan kuantiti banyak nih, udah hitung aja gue bayar nih biar cukup pajaknya, kata gitu tuh nggak bisa juga. Nah kalau misalnya tas sih nggak kenapa-napa, atau misalnya baju sih masih oke. Nah ini kan kalau misalnya skincare terus mengandung bahan berbahaya, gimana coba? Siapa mau minta perlindungan, siapa kalau bukan di Badan Cukai kita mintanya perlindungannya? Betul juga ya. Ayo. Aku kan nggak ngerti, yang aku tahu kan kalau kayak Just Tip itu kan dia bisa aja bawa, kan Nggak banyak masalah, misal dia mau dagang baju, misal atau dagang brand tas branded misalnya, ya nggak apa-apa bayar pajak kita. Kan ada batasnya. Kalau misalnya kita keluarga 1.000 US dollar, ya kan itu boleh. Tapi di atas itu nanti kita bayar. Ya tinggal kita kasih aja bon-bonnya. Kita bon nanti dihitung sama bea cukai. Ini nih bayar pajak segini. Mau bawa 30 nggak apa-apa gitu. Nah tapi kalau bahan pangan, makanan, apalagi kosmetik ternyata mengandung merkuroy, terus akhirnya bisa bikin orang jadi kena kanker kulit lah, jadi cacat janin. Terus Betul. siapa yang tanggung jawab? Terus pelakunya dokter. Emang dokter begitu? Itu kalau misalnya ternyata masuk semua ini dia bisa dicabut loh izin dokternya. Cabut ya izin dokternya. itu selamanya dicabut, bukan Oh hanya iya jelas nggak bisa dicabut. Apalagi kalau misalnya kan ini kan dokter melaporkan dia pengedaran obat keras tanpa izin. itu Ancam- melapornya di mana, ke ID gitu dok? Di Polda, enggak di Polda. 12 Untuk tahun pencabutan izin dia? Oh kalau pencabutan izin di ID, betul. Kalau pencabutan di ID, tapi kalau untuk yang pelaporan dia tentang obat keras itu sudah masuk di Polda. Dan itu ancamannya 12 tahun dan buktinya semua udah lengkap banget. Lengkap dan jelas, gamblang sekali, dan dia pasti kena gitu. Nah, ini kan masalahnya kalau misalnya kena kan kasihan gitu loh Mambo. Jadi Doktif itu nggak mau ngelaporin asal muasalnya. Tapi Doktif ngelihat kok ini kok ngelunjak ya gitu. Terus ada yang nunggangi dugaannya ya. Berarti laporan doktif ini adalah kayak penyalahgunaan profesi ya? Iya betul. Enggak dia Betul, kan? dia intinya gini, dia itu menjual produk dengan kandungan yang berbahaya, tapi harusnya dengan pengawasan dokter. Tapi dia jual bebas. Dan Gitu. tidak ada BPOM. Tidak ada BPOM-nya. Oh, berarti Gitu. itu ya laporannya, bukan karena misalkan bukan karena fitnahan, bulian, bukan kan? Oh bukan itu kecil itu. Kalau ini 12 tahun. Karena dia itu Lega. yang menjadi Just Tip itu. Bukan, itu juga bukan. Ada lagi yang sebenarnya itu kartu as yang bisa buat dia kelepek-kelepek itu. Oh, itu nanti. Nangis darah dia itu. Cuman ya, dan itu buktinya semua sudah lengkap, sangat lengkap bahkan. Sangat lengkap. Aku penasaran. Hati-hati kepancing, hati-hati itu kalau nyebrang. Kepo kali Rizky, keluar Rizky, tidur besok sekolah. Enggak, aku bingungnya berarti semua udah di prepare ya dok, sampai Udah punya lengkap, data udah lengkap cuma yang nggak tega. bahan barang Jadi- dia ketahan di bea cukai. Iya betul, iya ada semuanya lengkap. Sampai sejauh itu ya di preparein ya. Berarti bukan Makanya Datif tuh bilang begini ya, enggak bukan dipreparein Mambel. Jadi gini, sepintar apapun dia nutupin kan pasti Allah buka ya. Apalagi kalau niat kita bener, pasti dibantu sama Allah gitu aja. Kalau dokter sih prinsipnya gitu. Jadi sebenarnya sih dokter nggak tahu sampai mendetail itu gitu. Tapi ternyata ya banyak teman-teman yang bantuin, bahkan temennya dia sendiri yang ngebantuin dia itu bisa dia laporkan loh. Teganya dia orang ini. Iya, kenapa dia masuk Gitu. sendiri? Bisa dia gitu kan? laporkan jadi aduh bener-bener emang bener nih orang kayaknya hatinya udah nggak ada hati ini si Bokir ini. Berarti pokoknya Emang kalau- harus dikasih pelajaran gitu. Dok, kalau dokter itu tidak boleh menjustip barang yang tidak ada BPOM-nya, apalagi mempromokan di medsos, itu nggak boleh kan? Iya.
Dia lupa ya berarti. Iya jelas dong orang nggak ada Badan POM-nya kok. Dia kan bilangnya ini Badan POM Bangkok. Mana ada Badan POM Bangkok? Bangkok. Mana ada Badan POM Bangkok? Adanya FDA. Bangkok FDA, Food and Drug Administration FDA. Bangkok. Iki ngomongnya Badan POM Bangkok. Loh ya apa sih bang iki dokter loh. Aku bilang aduh jangan-jangan kuliahnya di gerbang juga ini orang apa ya? Gitu. Kok bisa sih ngomong Badan POM Bangkok? Ya, apa sih gitu. Tapi ya emang ya memang begitulah. Ya udahlah. Aku dari kemarin Gitu, kan